Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taruna Faika Mahdia dengan NIT C1012113446 Course TNU 13 Charlie. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai radar atau Radio Detection and Ranging, yang dimana merupakan alat pengamatan yang berfungsi untuk mendeteksi benda-benda tertentu yang ada di luar angkasa agar diketahui jarak, posisi, dan apakah benda tersebut bergerak atau tidak. Dan untuk melakukan pendeteksian dan pengukuran benda tersebut dapat menggunakan metode pemancaran gelombang elektromagnetik angkasa, yang mana jika mengenai target maka akan memantul kembali. Istilah radar sendiri pertama kali digunakan pada tahun 1941, menggantikan istilah dari singkatan Inggris yaitu RDF atau Radio Direction Finding, di mana dari sekian banyak ilmuwan yang paling berperan penting dalam pengembangan radar adalah Robert Watson Watt asal Skotlandia, yang mulai melakukan penelitiannya mengenai asal mula radar pada tahun 1915. Radar sendiri terdiri atas 4. Yang pertama, PSR atau Primary Surveillance Radar. Yang kedua, SSR Secondary Surveillance Radar. Yang ketiga, Monopole Secondary Surveillance Radar. Dan yang terakhir, MSSR Mode S. Selanjutnya kita akan bahas mengenai ATCAS atau ATC Automation System. Menurut KP 103 tahun 2015, ATC Automation merupakan fasilitas yang digunakan oleh ATC dalam melakukan pemanduan lalu lintas udara maupun menjaga separasi antar pesawat. Asterik merupakan protokol aplikasi yang bertanggung jawab untuk definisi data dan perakitan data yang dikembangkan untuk mendukung transmisi dan pertukaran data radar. Jadi tujuan dari Asterik ini untuk memungkinkan transfer informasi, yang berarti ada dua identitas aplikasi yang menggunakan satu sama lain representasi yang disepakati dari data yang akan dipertukarkan. Setelah mengetahui definisi mengenai ATC Automation System dan Asterik, perlu kita ketahui juga bahwa input data dari ATC sistem Topsky ini terdiri atas 4, yaitu data radar, data ADS-B, data flight plan, dan data ADS-C CPDLC. Untuk data radar sendiri memiliki input data radar MSSR dengan output radar track dengan simbol lingkaran menggunakan asterik 034 yaitu service message dan 048 yaitu target report, di mana input data tersebut diolah melalui server MRTS atau Multi Radar Track System yang nantinya akan menghasilkan radar track dengan simbol lingkaran pada ASD. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai input data radar. Yang pertama yaitu radar site, kemudian ke IDF lintas arta dan diffuser, di mana IDF LA dan diffuser ini berfungsi sebagai penstabil tegangan. Selanjutnya ke IDF match. IDF match ini berfungsi sebagai terminal link data radar. Selanjutnya ke splitter radar, di mana splitter radar ini
berfungsi untuk membagi input radar menjadi beberapa output. Selanjutnya ke freelance radar, berfungsi untuk mengkonversi analog data menjadi digital data. Selanjutnya ke switch, yang berfungsi untuk menerima input dari P-lines dan mengirimkannya ke server MRTS. Selanjutnya ke server MRTS, yang berfungsi untuk mengolah data radar dan menghasilkan radar track dengan simbol lingkaran. Yang terakhir yaitu simbol dari radar track tersebut akan muncul ke CWP. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai flow data radar, di mana MSSR atau radar set ini mengirimkan introjet berupa service message ke pesawat dengan frekuensi 1030 MHz yang merupakan asterik 34. Kemudian dari introjet tersebut akan menerima reply berupa target report dengan frekuensi 1090 MHz yang merupakan asterik 048. Nah, dari reply tersebut akan dikirim melalui VSAT kemudian ke CSAT. Nah, setelah dari CSAT ini, kemudian ke VSAT match, dan yang terakhir, data tersebut akan masuk ke match dan diolah melalui server MRTS. Itulah penjelasan singkat saya mengenai radar dan pemrosesan data surveillance. Saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.